Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwata Lamert Montolalu. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemodelan dan detailing balok pada balok beton bertulang. Yang pertama kita buka aplikasi Tekla Struktur 2021. Kemudian untuk nama proyek itu kita gunakan pemodelan dan detailing balok. Kemudian klik Create. Kita klik Yes, kemudian kita tunggu sejenak. Kita perbesar pada window 3D-nya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengatur grid dan list tampilan pada window proyek kita. Mengatur grid, kita klik double klik pada grid. Akan keluar rectangular grid. Kemudian kita ubah koordinat X, Y, Z dan labelnya. Untuk jendela ini kita isi Asia dan create. Kita klik OK. Oke. Untuk gridnya itu sesuaikan dengan panjang bentang balok, yaitu 4000, yakni jarak antara as kolom ke kolom. Untuk panjang bentang balok bersih yaitu 3600. Dan untuk Z-nya, yaitu ketinggian antar rantainya itu kita isi saja 4000, karena hanya satu balok yang akan kita buat. Untuk labelnya A dan B, untuk label Y-nya itu 1 dan 2. Kemudian untuk elevasi Z-nya itu 4000. Kita modify. Kemudian kita klik kanan, lalu klik Fit Work Area to Entire Model. Setelah itu kita buat list tampilan jendela pada proyek kita, yaitu dengan cara mengklik View pada menu bar, kemudian klik New View, dan klik Long Grid Lines. Kita create atau buat baru, kita masukkan semua name view ke visible view. Lalu kita klik OK, kemudian klik OK. Langsung saja kita ke view 3D untuk melihat. Langkah selanjutnya adalah membuat balok beton dengan cara kita klik konkret pada menu bar, kemudian kita klik beam, kemudian kita ubah dulu properties beam-nya. Kita isikan properties pada balok, yakni kita isi balok 300 kali 200. Kita kopikan namanya. Dan ukurannya itu 300 kali 200 mili. Materialnya C40, di default saja, kelasnya kelas 6. Kemudian untuk posisinya itu kita ubah ke front. Kita save. Setelah itu kita klik pada ujung bentang ke ujung bentang lainnya.
Berikut ini adalah tampilan balok yang telah kita buat. Kemudian setelah balok telah dibuat, kita buat tulangan longitudinal. Namun sebelum itu kita buat balok itu dalam tampilan dengan cara mengklik view, lalu rendering, dan klik part with wireframe. Jadi tampilan baloknya itu tembus pandang. Untuk membuat tulangan longitudinal, kita klik rebar pada menu bar, rebar, lalu kita klik bar group. Untuk tulangan bagian atas, kita atur propertiesnya terlebih dahulu. Untuk namanya itu tulangan longitudinal bagian atas. Untuk name-nya itu kita ganti tulangan longitudinal atas, grade-nya tetap T sesuai default. Untuk size-nya saya menggunakan 10, bending radiusnya tetap 42, dan kelasnya itu kelas 2. Untuk hooks-nya, kita gunakan custom. Setelah itu angle-nya itu 90 derajat. Untuk radiusnya saya gunakan 48. Dan untuk panjang hook-nya itu, di start-nya itu saya gunakan 192. Untuk hooks at end-nya juga sama dengan hook start, custom, angle-nya 90, radiusnya 48, dan length-nya itu 192. Untuk cover thickness-nya itu sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku untuk bagian balok yang tidak menurut SNI 2847 tahun 2019. Untuk selimut beton itu pada bagian balok itu minimal 40 mm. Kemudian untuk startnya itu kita isikan minus 272,5. Minus 272,5 ini untuk tulangan longitudinal itu menembus hingga melampaui pada balok di kedua sisi. Jadi tulangan itu menembus ke kolom. Jadi minus 272,5. Untuk radiusnya menurut saya terlalu besar, jadi saya ubah jadi 32 saja. Kita save. Nah, untuk menggambar tulangan longitudinal bagian atas, yang pertama kita klik balok, kemudian klik kedua ujung balok, klik spasi, lalu ujung bagian bawah balok, kedua ujung bagian bawah. Untuk tulangan longitudinal tadi, karena terlihatnya satu, itu ada kesalahan di bagian di hooks dan cover thickness-nya. Untuk cover thickness-nya itu kita ubah menjadi 50. Untuk 10-nya itu kita sisakan untuk bagian sengkang. Jadi selimut beton ke tulangan itu tetap 40 mm. Kemudian kita radiusnya itu kita ubah 48 dan panjang hooks-nya itu 128. Setelah itu kita save properties longitudinalnya. Setelah itu kita gambar dengan cara mengklik balok, lalu klik pada kedua ujung bentang balok, klik spasi, lalu klik bagian bawah balok. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Setelah kita membuat tulangan longitudinal bagian atas, kita membuat tulangan longitudinal bagian bawah. Caranya sama, yaitu kita klik rebar, kemudian klik bar group, kemudian kita buat baru propertiesnya, tulangan longitudinal bawah. Size-nya itu, tulangan longitudinal yang saya pakai itu adalah diameter 16, bending radiusnya saya tetap 42, kelasnya kelas 2. Kemudian untuk hooks-nya itu custom hook juga sama. Namun untuk bagian length atau panjang hooks at end dan at start itu saya ubah menjadi 46 mm. Untuk cover thickness-nya itu juga 50, dan start-nya itu saya ubah menjadi minus 180,5. Oke, kita save. Lalu kita menggambar tulangan longitudinal bagian bawah. Dengan cara mengklik pada balok, kemudian klik dari ujung bentang balok, klik spasi, berikut ini tampilan untuk tulangan memanjang bagian bawah. Kita klik kanan lalu intrude. Setelah kita telah membuat tulangan memanjang utama, setelah itu kita membuat tulangan bagian tumpuan lapangan, namun kita akan menggunakan titik-titik bantu dengan cara kita klik edit pada menu bar, lalu kita klik point, kita pilih yang add any position. Kita klik pada ujung tengah bagian balok, kemudian kita insert. Setelah itu kita copy spesial dengan jarak desain tumpuan lapangan yang telah kita rencanakan. Kita klik poinnya, lalu klik kanan, kita copy spesial, linear. Kita copy secara X, yaitu 900, 1075, 2525, dan 2700. Oke. Oke, titiknya sudah kelihatan. Kita insert. Kemudian kita kopikan titik ini ke bagian bawah balok. Klik kanan, copy spesial, linear. Copy. Oke. Kita ulangi perintahnya. Kita mengkopikannya itu secara ke bawah jadi DZ.
kanan, copy spesial linear, di bagian Z, 300. Copy, oke. Dia akan ke atas, jadi kita kopikan secara ke bawah. Copy spesial linear, lalu ini kita kopikan di minus 300. Copy, oke. Nah, titiknya sudah berada di bagian bawah balok. Drop, lalu kita langsung buat saja untuk tulangan tumpuan lapangannya. Dengan cara kita klik rebar pada menu bar, kemudian kita pilih bar group. Kita isikan terlebih dahulu properties pada tulangan tumpuan lapangannya. Untuk properties pada tulangan tumpuan lapangannya itu, untuk size-nya itu diameter 16, kemudian hooks-nya itu kita pakai custom hook, angle-nya itu 90 derajat, untuk radiusnya tetap 48, dan untuk panjangnya itu kita gunakan 82 mm. Kemudian untuk cover thickness-nya itu saya gunakan 96 dari atas dan dari bawah. Jadi 96, kemudian 3,35 untuk di bagian peralihan antara tumpuan lapangannya, kemudian 96 dan minus 96 untuk bagian bawahnya. Untuk front play-nya itu kita tetap 50. Kemudian untuk start-nya itu kita ubah menjadi minus 226,5. Oke, kita save. Lalu kita klik pada balok untuk membuat tulangan tumpuan lapangannya. Klik pada titik-titik bantu yang telah kita buat. Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini untuk tulangan longitudinal untuk tulangan tumpuan lapangan. Kemudian untuk setelah itu kita menggambar tulangan geser pada balok dengan cara kita mengklik crossing pada menu rebar. Kita klik pada balok, kemudian kita atur properties-nya. Untuk rebarnya kita gunakan diameter 10, kemudian kelasnya itu kita gunakan kelas 3,
Untuk sementara seperti ini. Untuk pada model ini kita akan menggunakan lebar dari tulangan gesernya itu kita tentukan dengan cara seperti ini. Jadi pada model ini dimensi balok yang kita gunakan adalah 300 mm kali 300 mm kali 300 mm kali 200 mm, kemudian digunakan selimut beton dengan tebal 40 mm dan diameter sengkangnya adalah 10 mm. Kemudian untuk lebar sengkangnya itu dengan rumus lebar balok dikurang dari tebal selimut beton ditambah setengah diameter tulangan kali 2 didapatkan hasil 110. Namun dalam kasus ini saya tambahkan 2 mm untuk menghindari clash pada tulangan antar tulangan sengkang dengan tulangan utama. Jadi lebar sengkangnya itu 112 dan tinggi sengkangnya itu 212 mm. Kita arahkan kursor ke tampilan box, kemudian kita pilih define the shape of the river side. Untuk lebarnya tadi itu 112. Dan untuk tingginya itu 212. Kemudian bending radiusnya itu kita gunakan 10. Kita gunakan 8 saja. 8 mm untuk bending radius. Kemudian untuk spacingnya itu start offset. Jadi itu tulangan geser pertama dari kolom yaitu sejarak 50 mm. Kemudian untuk spacing zone-nya itu masih satu spacing zone. Kita akan menambah spacing zone menjadi 3. Kita save dulu. Ya, jadi untuk tulangan gesernya menjadi seperti ini. Tulangan gesernya masih seragam, belum terdefinisi untuk daerah tulangan geser di tumpuan dan di bagian lapangannya. Untuk itu, untuk mendefinisikan daerah tulangan geser tumpuan dan lapangan, kita menggunakan fitur edit spasi dengan menambah jumlah spasi. Untuk menambah jumlah spasi sesuai daerah tumpuan lapangan, yaitu 3 zona, kita klik pada rebar atau tulangan geser. Kemudian kita gunakan edit spacing properties. Setelah itu, kita cari tanda plus, lalu kita klik.
Kemudian satu lagi, dan untuk di spacing zone-nya itu sudah terdapat 3. Spacing zone yang kita gunakan itu untuk bagian tumpuan itu 25%, kemudian untuk bagian lapangan 50%. Untuk target spacing-nya itu untuk bagian tumpuan kita gunakan jarak 96. Dan untuk untuk lapangan itu 121. Kita cek lagi. Kalau sudah, kita save, kita modify. Oke. Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Sudah terlihat di bagian pendefinisian untuk geser di bagian tumpuan dan lapangan itu berbeda. Hal yang kita lakukan selanjutnya adalah membengkokkan ujung tulangan geser. Dengan cara kita mengklik tulangan geser, klik tulangan geser, kemudian kita menggunakan fitur Rebar and Detail Modifier. Di box ini, kemudian kita klik yang simbol ini, Add and Detail Modifier. Oke, kita ubah ini menjadi custom hook. Untuk hooknya itu pada bagian ujung dari tulangan gesernya. Angle-nya itu kita gunakan 135. Kemudian radiusnya itu kita gunakan 8. Dan untuk panjangnya itu kita gunakan 25 mm. Rotation-nya 0. Kemudian kita untuk mengedit bagian dari ujung ribbon tersebut, kita ubah point of view-nya. Lalu kita klik pada bagian ujung dari tulangan geser. Oke, jadi tampilannya akan menjadi seperti ini. Baiklah, demikianlah cara membuat untuk pemodelan balok serta detailing dari balok rutin bertulang. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.